Annyeonghaseyo, hello sahabat yang debak, bertemu lagi di sini channel ini, channel saya Alpiandi atau Pendita Praja atau paling sering manggil gua apa? Kembali lagi di video saya dan kali ini kita akan masuk ke dalam segmen Bibimbap. Bibimbap, bincang-bincang hingga bibirmu meledak. Itu dia. Ini ada yang salah. Maksud saya adalah bibimbap, bincang-bincang hingga bibirmu lembab. Baru masuk bumper. Deng 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 deng. Pagi ini, di tanggal 24 Oktober, ada kabar yang sangat membagongkan di kalangan fans K-pop di Indonesia, guys. Yang mana ini ada sebuah agensi yang sebenarnya agensi ini gedenya di Cina ya kalau nggak salah. Tapi dia bikin cabang di Korea dan mau mendebutkan boy group baru, guys. Nah, ternyata hari ini 24 Oktober itu di-spill salah satu trainee boy groupnya yang mana trainee-nya itu berasal dari Indonesia. Sebenarnya gue sih udah sedikit demi sedikit nge-spill secara bertahap tentang kabar ini ya. Gue nggak tahu kalian peka apa enggak gitu ya. Pernah gue sama Geral bahas, pernah juga gue sering live di IG, gue bahas juga. Cuma nggak tahu kalian itu acuh tak acuh apa gimana. Ini kabar yang sangat mantap loh sebenarnya untuk kemajuan dunia musik di negara kita gitu. Bahwa bakal ada the next di Takarang gitu. Bakal ada idol K-pop dari Indonesia selanjutnya setelah di Takarang begitu. Tapi ingat, di Takarang ya, bukan di Takerang. Kalau di Takerang, TikToker itu ya. TikToker jenaka itu ya. Kan gue kan bikin videonya di TikTok ya. Jadi gue lihat juga sambil memantau beberapa pertanyaan kalian. Ada yang nanya, ada yang nggak tahu Zayan siapa. Ada yang nanya ini kelahiran berapa. Sampai ada yang nanya zodiak sepupunya. Walaupun tidak penting, tapi tetap kebaca sama gue karena kelewat kan. Makanya gue bikin video ini. Gue akan memberitahukan kalian siapakah beliau ini. Nah, pertama-tama gue akan menjawab pertanyaan. Gue nggak tahu ya pertanyaan ini, pokoknya tadi kelewat sama gue, cuma nggak lupa gue screenshot. Ada yang nanya, ini sebenarnya konsep debutnya ini seperti apa gitu ya? Maksudnya ini udah pasti debut apa belum? Sebenarnya kalau detailnya gue mau jawab itu gue tidak terlalu mengerti juga detailnya, tapi gue tahu garis besarnya doang. Ini konsep debutnya ini seperti SM Rookies ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi ini di spill trainee-nya. Nah nanti debutnya jumlahnya berapa orang ini sebenarnya belum tahu detailnya gitu. Bahkan yang udah di-spill itu, foto-foto yang udah di-spill itu malah bisa jadi belum tentu debut juga, guys. Tapi masa sih agensinya tidak tertarik untuk mendebutkan? Tapi masa sih agensinya tidak tertarik untuk mendebutkan Zayan? Jelas, pada saat fotonya di-spill ini likes-nya paling banyak, komennya paling banyak. Nih, gue screenshot nih. Ting! Tuh. Jelas kalau dibanding trainee-trainee lain tuh engagement dan juga popularitasnya menurut gue jauh ya. Ini kalau masih tidak didebutkan juga, wah gue nggak ngerti lagi gitu. Kayak udah jelas-jelas ini kalau didebutin sangat-sangat menjual. Apalagi dari Indonesia gitu, yang mana Indonesia nih banyak populasi fans K-popnya gitu. Jadi mari kita doakan semoga dia debut gitu ya. Jadi itu gue sudah jawab secara garis besar ini mereka konsep debutnya akan seperti apa. Nanti pas debut itu membernya akan banyak. Mungkin lebih dari 8 atau lebih dari 9 bisa jadi. Jadi kita tinggal berharap Zayan nih dikasih line yang lumayan banyak gitu ya. Biar bisa lebih terekspos lah. Karena gue yakin nanti kalau Zayan debut di grup ini, kalau misalnya jadi debut, bismillah gitu ya. Ini udah pasti orang Indonesia nyarinya siapa? Nyarinya dia. Kalau gue jadi agensinya sih udah pasti dia line-nya gue banyakin. Apalagi itu didukung sama keterampilan menyanyinya Zayan. Nah ini. Buat yang nggak tahu, Zayan dulu itu pernah ikut Indonesian Idol. Pernah ikut Rising Star. Sering cover lagu di YouTube. Ini channel YouTube-nya. And I wish I was there, hoping I'll find a glimpse of us. Jadi
menurut gua Zayan ini udah cocok lah jadi posisinya itu calon-calon lead vokal atau main vokal juga bisa. Cuma kalau agensinya mungkin mau ngeprank bisa juga tiba-tiba dibikin Zayan itu posisinya rapper gitu ya. Jadi mungkin di album-album awal mau disembunyikan dulu keterampilan menyanyinya untuk fans-fans global yang lain yang bukan dari Indonesia. Tiba-tiba di album-album keberapa tiba-tiba ditonjolkanlah skill menyanyinya Zayan yang ternyata mantap. Itu bisa juga. Tapi yang jelas itu menurut gua kalau didebutin bisa jadi dia posisinya udah vokal lah karena emang vokalnya bagus gitu. Kalau kalian peka, ini gua bahkan sama Geral itu pernah mengobrolin Zayan yang tentu saja namanya gua samarkan di Gibah Rewind 2021. Kalian cari aja sendiri. Tapi karena gua baik ya, jadi gua akan munculkan cuplikannya. Ini dia. Jadi gini, ada grup K-pop yang debut tahun ini yang sebenarnya formasi aslinya itu ada orang Indonesia, tapi di saat-saat terakhir, di detik-detik terakhir sebelum debut dia tereliminasi dari agensi. Kalau kalian peka, di situ Zayan udah gue spill sebenarnya. Nah, itu dia waktu bukan di agensi yang sekarang, itu waktu dia ada di agensi yang sebelumnya. Yang mana di agensi itu dia gagal debut ya. Jadi kalian kalau yang udah nonton silahkan kalian keluarkan naluri detektif kalian. Kira siapa tuh grupnya yang harusnya Zayan ada di dalam grup itu. Tahun 2021 itu yang pas gua Gibah Rewind itu, di tahun itu ada grup debut, grup K-pop rookie yang harusnya formasinya ada satu orang Indonesia yaitu Zayan. Kalian tinggal tebak dah tuh. Siapa yang formasinya kalau kalian lihat formasi dance nih kayaknya kurang satu nih. Nah, itulah harusnya ada Zayan. Jadi ceritanya, singkat cerita sedihnya, ini gue cerita ini bukan untuk mengungkit kegagalannya dia, tapi ini merupakan suatu gue mengasih tahu kepada kalian, ini bentuk support gue untuk ini loh, Zayan nih nggak main asal debut aja, dia tuh penuh perjuangan, dia pernah gagal dulu untuk bisa bangkit lagi loh, itu prosesnya lama loh, tahun lalu loh. Beberapa waktu sebelum grupnya foto konsep, photoshoot gitu, itu dia tereliminasi, tiba-tiba di kick. Maksud gue adalah kalau lu emang nggak mau didebutin ya nggak usah capek-capek lu ngeluarin duit berangkatin orang ke Korea gitu. Soalnya waktu itu setahu gue ya Zayan itu ke Koreanya di agensi sebelumnya itu ya jalur undangan, dia diundang untuk mau nggak lu debut sama grup ini nanti ini dia member-membernya ntar lu debutnya sama ini. Wah gue sebagai temennya dukung banget. Wah Zayan kapan lagi lu kesempatan dapet kesempatan debut yang langka loh ini, lu bakal trainee, bakal dilatih dan langsung debut gitu. Nah ternyata gagal, Zayannya dipulangin lagi tiba-tiba. Itulah yang gue kayak sedih gitu, kayak udah diberangkatin ke Korea tapi tiba-tiba dipulangin menjelang grup itunya debut. Selangkah lagi, padahal selangkah lagi. Ya di situ membuktikan bahwa ya udahlah, mungkin Tuhan bilang ini belum rezekinya lu Zayan gitu. Nah, sebelum agensi yang dia gagal debut itu dia pernah di agensi Big 3. Nah, di agensi Big 3 itu dia cuman beberapa minggu doang karena gua nggak tahu, lupa alasannya karena apa ya, pokoknya cuman beberapa minggu doang. Setelah itu di agensi yang dia gagal debut itu dia pulang. Karena memang waktu itu mungkin salah satu alasannya Zayan itu memang waktu itu skill dance-nya masih kurang, masih susah untuk ngejar member-member lain. Tapi kalau menurut gue skill dance itu harusnya bisa lah debut sambil berkembang gitu ya, sambil dia diasah lagi dance-nya sampai dia mungkin kayak album kedua, album ketiga udah jago gitu ngedance-nya. Tapi mungkin agensinya nggak mau mengambil resiko itu gitu, dan pada saat itu memang Zayan kalau debut dia kayaknya bakal satu-satunya foreigner gitu. Nggak ada foreigner lain, mungkin agensinya, mungkin ya gue sotoy sini, ini sotoy ya, gue bukan fakta ya, tapi gue sotoy. Mungkin agensinya malas kali ngurusin ini satu foreigner, ntar kita harus ngurusin visanya, harus ngurusin apanya, mungkin kayak gitu ya. Nah, Zayan pas kelar dari agensi itu langsung dia pulangnya, dia daftar les dance karena dia tahu pada saat itu kekurangannya di situ. Padahal Zayan vokalnya kan udah kuat banget ya emang, makanya dia langsung, karena inilah kenapa sekarang dia dikasih rezeki masuk agensi dan jadi trainee lagi di salah satu agensi K-pop, karena
Dia tuh menurut gue, kenapa Tuhan ngasih jalan ke dia? Karena dia serius banget orangnya. Dia pulang dari agensi yang sebelumnya, pas dia dikeluarin itu, dia langsung les dance. Berlatih sambil nyari audisi-audisi lagi buat ke agensi K-pop. Karena dia pernah bilang sama gue, emang tujuan karirnya memang dia pengen banget jadi idol K-pop. Ayo kalau punya tujuan bener-bener dikejar, ya begitu. Suka dikasih jalan gitu. Dia emang karirnya dia yang saat ini, yang waktu itu dia pengen tuh emang gak ada karir lain yang dia mau selain jadi idol K-pop. Dia cuma pengen jadi idol K-pop. Maka dia les dance lama. Nah, gak lama setelah les dance, akhirnya di tahun 2022 ini dia dapat undangan lagi. Nah, kalau yang dulu di tahun lalu dia dapat undangannya untuk dibilangnya langsung debut. Makanya gue agak kecewa ketika dia tiba-tiba di-kick gitu kan ya. Ya walaupun memang pada saat itu dia masih ada kekurangan gitu dan dia satu-satunya foreigner. Tapi untuk yang sekarang, untuk yang di tahun ini, dia memang diundangnya dari awal. Setahu gua ya, dia diundangnya memang untuk jadi trainee, bukan langsung debut. Nah, disitulah Zayan sebenarnya awalnya kayak agak ragu-ragu juga, tapi gue mencoba meyakinin Zayan, lu kan pengen jadi idol K-pop, lu kejar lah. Akhirnya dia kejar tuh, akhirnya dia berangkat. Sekarang tugas gue apa? Tugas gue cuma tinggal doain aja gitu, sebagai orang yang kenal dia gitu. Gue sangat support banget, gue sama Vidya support banget dia. Gue mohon kalian juga support banget gitu ya. Biar dia bisa mencapai impiannya gitu. Karena dia kan debutnya bukan di agensi Big 3 gitu ya. Ya gue sih pengennya dari Indonesia ya banyak yang support gitu. Kayak orang-orang support di Takarang gitu. Karena gue cuma mau bilang sama kalian bahwa Zayan tuh bener-bener layak untuk disupport. Karena perjuangannya bener-bener gila. Dan dia cuma pengen satu, impiannya cuma pengen jadi idol K-pop gitu. Gue rada-rada terharu juga sih waktu dia cerita. Makanya gue juga pagi ini pas lihat pengumuman dia di spill sama agensinya, boleh tanya Vidya, tangan gue bener-bener gemeter. Vidya bilang, Ayang, Zayan udah di spill sama agensinya, tangan gue gemeteran. Sumpah kayak gemeteran, bener-bener kayak apa ya, kayak tremor gitu. Karena gimana ya, udah kayak adik sendiri gitu gue nganggapnya. Karena waktu gue ke Korea kemarin gue nemuin dia, cerita-cerita lagi gitu, gimana struggle-nya jadi trainee idol K-pop ya gini gitu. Gue tahu betapa susahnya dia, betapa dia rintangannya banyak gitu, ada aja rintangannya. Tapi sekarang dia udah di spill agensinya, tinggal selangkah lagi dia menuju debut. Di situ gue udah agak lega ya, tinggal berdoa sama yang di atas, semoga dia beneran debut gitu loh. Dan makanya gue minta tolong sama kalian, gue bikin video ini supaya apa? Supaya gue nggak sendiri gitu. Gue pengen kalian support juga. Ada satu anak nih yang mimpinya nih pengen jadi idol K-pop dan dia nggak mau lain lagi. Mimpinya pengen jadi idol K-pop doang dan dia sungguh-sungguh untuk mencapai mimpi atau tujuannya itu dengan latihan dance, yang dimana dance itu ada kekurangannya, dia latihan nyanyi juga. Itulah dia singkat cerita tentang Zayan ya. Nah, ada juga yang nanya, dia ini kelahiran tahun berapa? Dia itu kelahiran tahun 2000 guys. Jadi, ya dia kelahiran tahun 2000. Ini seumuran sama HS dia. HS berkarya di Indonesia, Zayan di Korea gitu. Nah dia kelahiran tahun 2000. Terus ada yang nanya juga agamanya. Sebenarnya agama tuh nggak penting ya, tapi harusnya lu tahu lah. Harusnya yang nanya kayak gitu tuh kalian udah tahu lah. Zayan, dari namanya aja Zayan gitu. Nggak mungkin kan ada orang namanya Zayan tiba-tiba dia penyembah flyover gitu. Agak aneh gitu. Namanya aja udah Zayan. Ya udah jelas lah agamanya apa gitu. Kapan lagi kan lu nanti punya bias udah mana senegara satu agama. Ya kan? Pas fansign online nanti kalian misalnya fansign online sama Zayan, salam-salam pembukanya kalian bisa assalamualaikum gitu kan. Kapan lagi? Assalamualaikum opa ini. Ya kan? Cuma nama Zayan tuh. Terus ada yang nanya juga begini, lah Zayan bukannya di Iren Tower. Jadi sebenarnya si Zayan tuh di Iren Tower kontraknya udah habis. Makanya dia bermaksud untuk melanjutkan karirnya di negeri gingseng gitu. Dan kebetulan juga dia dapat undangan dari sana untuk jadi trainee. Makanya dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Dia kontrak dia udah habis, langsung dia berangkat kayak gitu. Mengejar mimpinya. Gue nggak dapet apa-apa dari agensinya Zayan, gue nggak dapet apa-apa dari Zayan. Ini bentuk support gue buat orang yang gue kenal yang mempunyai mimpi yang menurut gue ini mimpi yang besar ya. Karena mungkin bakal cetak sejarah baru gitu, jadi idol K-pop dari Indonesia, muslim lagi kan. Ini kan belum ada gitu ya. Jadi menurut gue ini sebuah impian yang layak untuk diperjuangkan dan layak untuk disupport gitu ya. Ini menurut gue ya. Menurut gue ya, ini mudah-mudahan beneran gak ada ya. Menurut gue
Kan jadi idol K-pop tuh ribet ya, mesti clean gitu ya, mesti nggak ada kasus apa gitu di masa lalunya. Menurut gua Zayan itu kayaknya aman sih kalau jadi idol K-pop. Dia beneran yang gua tahu sih ya, yang gua tahu dia anaknya baik dan nggak pernah ada drama apa-apa, nggak pernah ada kasus apa-apa. Jadi menurut gua dia bisa jadi idol K-pop gitu ya. Oke, untuk yang terakhir kalinya gue minta tolong banget buat kalian, minta tolong lagi untuk support Zayan. Kita bikin notif dari akun OCJ Newbies jebol tiap kali dia nge-post tentang Zayan. Kita bikin agensinya yakin bahwa Zayan nih memang layak didebutkan karena menjual dan engagementnya terhadap pasar global terutama di Indonesia ini bagus gitu loh. Gue juga berdoa buat Zayan semoga lancar sampai dia bener-bener debut dan semoga dia selalu dikelilingi sama orang-orang yang mendukung dia dan tidak toksik. Semoga dia dijauhkan dari orang-orang yang gak baik, orang-orang yang gak mendukung dia ya. Orang-orang yang mendekati dia ketika dia lagi sukses doang nanti di atas ya. Kalau misalnya dia jadi debut, semoga dia dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya, itu aja. Semoga sukses buat Zayan. Gua tunggu debutnya, gua tunggu konsernya. Konser pulang kampung di Indonesia. Pokoknya kita bikin jebol notifnya, MV-nya kita streaming terus. Ntar gue juga pasti akan bikin reaction. Segitu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!